Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita sudah memasuki hari kedua masa orientasi tahun ajaran 2020-2021. Masih semangat anak-anak? Ayo semuanya berdiri. Kita ucapkan yel-yel, tepuk semangat. Ayo semuanya berdiri. Iya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Hore. Iya, anak-anak masih tetap berdiri. Mari kita menyanyi selamat pagi teman semua dengan gembira. Selamat pagi teman semua, kita berjumpa lagi. Halo semua, halo. Halo semua, halo. Kita semuanya teman. Sekali lagi anak-anak nyanyi. Selamat pagi teman semua, kita berjumpa lagi. Halo semua, halo. Halo semua, halo. Kita semuanya teman. Masih ada sukacita anak-anak? Ya, yes. Kita menyanyi satu lagu yang mengatakan adalah sukacita di hatiku dengan bahasa Mandarinnya. Jing wo yo kuai le kuai le. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, sebelum lanjut anak-anak, mari kita berdoa. Kita menyanyi dulu satu lagu, Cang Cang Tau Kau Puke Fesi. Berdoalah senantiasa. Cang Cang Tau Kau Puke Fesi, Cang Cang Tau Kau Puke Fesi, Cang Cang Tau Kau Puke Fesi, Tau Kau Puke Fesi. Berdoalah senantiasa, berdoalah senantiasa, berdoalah senantiasa, jangan putus asa. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi Read the Holy Bible. Read the Holy Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Holy Bible, pray every day if you want grow up. If you want grow up, if you want grow up, glory hallelujah. Read the Holy Bible, pray every day if you want grow up.
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Norce. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ada kesempatan baik buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di awal tahun ajaran ini, kami rindu memulaikan semua pelajaran, semua kegiatan dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan meminta tolong kepada Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita beri judul Berkat Menjadi Anak Tuhan. Sekali lagi, berkat menjadi anak Tuhan. Nah, kita akan lihat dari cerita Timotius. Timotius dalam bahasa Inggris Timothy. Timotius ini punya mama yang namanya Eunike. Kalau dalam bahasa Inggris Eunice. Ya, dia punya mama yang namanya Eunike. Dan dia juga punya oma yang namanya Lois. Anak-anak, Timotius ini dari kecil dia senang sekali dengar firman Tuhan. Mamanya memang senang sekali ajar dia dari kecil. Mamanya tidak tunggu nanti dia besar baru dengar firman Tuhan. Tapi dari kecil mamanya sudah membiasakan supaya anaknya ini, Timotius ini, mau mendengarkan firman Tuhan. Maka setiap kali ada waktu, setiap hari mamanya panggil Timotius. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita akan menghafal ayat dulu. Dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Inggris kita lihat, for God so loved the world, that he gave his only son, his only begotten son, that whosoever believed in him should not perish, but have eternal life. Hidup kekal, eternal life. Nah, nanti anak-anak belajar hafal ayat ini ya. Kalau sudah lebih bisa membaca Alkitab, bisa buka sendiri Alkitabnya, lalu baca dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi dari kecil Timotius itu, ceritanya ada di dalam Alkitab ya anak-anak. Timotius itu sudah diajak oleh mamanya senang mendengarkan firman Tuhan. Lalu waktu dia mendengar firman Tuhan, dia jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dia jadi tahu Tuhan Yesus itu bukan cuma mengasihi anak-anak saja, tapi Tuhan Yesus itu ternyata adalah Tuhan, adalah juru selamat yang kita harus terima di hati. Nah, Timotius juga jadi sadar bahwa dia adalah anak yang berdosa. Walaupun dari kecil belajar firman Tuhan, tapi kadang-kadang juga dia nakal. Jadi Tuhan mau kalau kita mau terima Yesus di hati, kita juga mesti ngaku kalau kita kadang-kadang nakal, kadang-kadang mungkin melawan mama atau papa. Jadi satu waktu Timotius sadar dia juga anak yang berdosa. Maka dia pernah minta Tuhan Yesus ampuni dia dan masuk di dalam hatinya. Sejak saat itu kita melihat Timotius itu kadang-kadang dengan mamanya membaca firman Tuhan, kadang-kadang ikut juga dengan omanya. Kalau mamanya lagi sibuk mengerjakan sesuatu, maka omanya yang bacakan firman Tuhan buat dia. Sampai pada akhirnya dia juga jadi belajar cepat membaca. Lalu bukan omanya yang baca lagi, pada waktu dia sudah bisa membaca sendiri, dia bisa membaca Alkitab sendiri. Nah, oleh sebab itu dia bertumbuh menjadi seorang anak yang dengar-dengaran pada Tuhan. Seorang anak yang hatinya senang sekali untuk taat. Taat pada mamanya, taat pada papanya. Senang sekali kalau
menyenangkan omanya, dia senang sekali. Dia sedih kalau perbuatannya itu menyedihkan oma atau menyedihkan mamanya. Dia sedih sekali, dia akan minta ampun, dia akan minta maaf, dan dia senang sekali oleh karena dia sudah menjadi anak Tuhan. Jadi karena dia menjadi anak Tuhan, maka Tuhan juga tuntun hatinya untuk senang, untuk bisa menyenangkan orang lain. Mulai dari menyenangkan mama, omanya, dan juga papanya. Nah, anak-anak, kita juga belajar dari Timotius. Kita juga menjadi anak yang papa mamanya itu suka sekali supaya kita itu bisa mendengarkan firman Tuhan. Maka kalau kita dibawa ke sekolah di TK Ebenezer, salah satu kerinduan papa dan mama pasti karena di sekolah ini setiap hari ada cerita Alkitab. Maka kalau kita mau menjadi anak Tuhan, berkatnya itu pertama-tama betul-betul kita diselamatkan. Betul-betul kita punya hati yang senang membaca firman Tuhan. Ada banyak orang disuruh baca firman Tuhan, nggak mau. Hati itu nggak mau, nggak suka. Nah, salah satu berkat besar kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya pada Tuhan, maka dia senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Walaupun belum bisa baca Alkitab, waktu ada firman Tuhan diberitakan, ada cerita Alkitab dibawakan, maka anak itu akan duduk dengan diam dan dia akan mendengarkan dan dengan senang. Demikian juga dengan kita anak-anak. Tuhan juga rindu. Tuhan senang melihat papa dan mama membawa anak-anak ke sekolah Ebenezer. Tuhan senang melihat papa dan mama senang kalau anaknya bisa ikut Tuhan, bisa dengar-dengaran pada Tuhan. Maka anak-anak disekolahkan di sini supaya belajar senang mendengarkan firman Tuhan. Berkat besar kalau kita menjadi anak Tuhan, yaitu kita senang mendengarkan firman Tuhan. Ada sukacita di hati dan ada kesenangan mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang paling indah adalah anak-anak juga ajak papa dan mama. Setelah dengar cerita tentang Timotius bilang, "Pak, Ma, kita juga baca Alkitab dong." Kalau papa dan mama sudah biasa ajak baca Alkitab, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang belum pernah baca Alkitab sama-sama dengan papa mama belum pernah panggil baca Alkitab, ajak papa mama, "Pa, Ma, yuk kita baca Alkitab." Senang Ma kalau bisa baca Alkitab. Nah, di sini kita melihat ada gambar, ya. Ada satu keluarga, ada papa dan mama dan anak-anak yang senang dengar. Mereka duduk diam, mereka dengar papa dan mamanya membaca Alkitab. Nah, di gambar ini ada papa yang baca Alkitab. Anak-anak, siapa yuk yang papanya pernah panggil? "Yuk nak, kita mau baca Alkitab, kumpul." Ya, ada enggak? Nah, bagus kalau ada ya. Kalau belum ada enggak apa-apa, ajak. Bilang, "Pak, mulai sekarang ada waktu. Saya kan tidak pergi ke sekolah. Waktu itu yuk kita baca Alkitab sama dengan gambar yang kita lihat ini." Papanya baca Alkitab. Nanti lain kali mamanya yang baca Alkitab, habis itu nyanyi lalu berdoa. Nanti kalau anak-anak sudah tahu membaca, oleh sebab itu nanti kalau sudah sekolah, belajar dengan baik supaya bisa baca Alkitab sendiri, iya kan? Jadi bukan cuma papa yang baca lalu mama, satu waktu anak-anak juga bisa baca sendiri itu Alkitab. Pasti senang sekali. Bukan hanya papa yang senang, mama yang senang, anak-anak juga senang. Dan yang paling senang adalah Tuhan Yesus. Karena tidak percuma dia mati di kayu salib bagi kita. Tidak percuma dia berkorban buat kita. Karena dia begitu mencintai kita. Sampai dia mati di kayu salib buat kita. Karena dia suka semua bisa diselamatkan. Tidak masuk neraka tetapi masuk surga yang kekal. Menikmati hidup yang senang. Itu berkat
karena kita mau percaya kepada Tuhan, karena kita menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, mari buka hati dan undang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Juga ajak papa dan mama. Tanya kalau papa dan mama sudah pernah undang Tuhan Yesus. Kalau belum, sama-sama buka hati dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, lipat tangan. Lalu kalau belum membuka hati kepada Tuhan, biar kiranya hari ini, saat ini berdoa kepada Tuhan supaya membuka hati, menerima Yesus di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu senang melihat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus mengenal kami semua. Kalau ada di antara kami yang belum percaya, belum membuka hatinya bagi Tuhan, biar Tuhan sendiri yang tolong supaya ada kemampuan, ada kemauan untuk membuka hati, menerima Yesus di dalam hatinya. Karena itu satu berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Kalau mau membuka hati, menerima Yesus menjadi anak Tuhan, itu satu berkat yang luar biasa buat kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, bagaimana cerita hari ini? Bagus bukan? Tentang apa ya cerita tadi? Iya benar, tentang Timotius. Nah, saat ini kita akan mengenal lingkungan sekolah. Oleh sebab itu anak-anak duduk sopan dan kita melihat video yang satu ini. Kita akan lihat ya, kita akan melihat kelas kita masing-masing. Oke?
bagaimana? Anak-anak senang sudah melihat ruangan sekolah kita? Nah, sekarang kita akan lanjut di Zoom kelas masing-masing. Sampai jumpa pada besok. Bye-bye.